Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah statika trust lanjutan Zero Force Member. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini salah satu trust ya, kuda-kuda kayu. Nah, kita sudah belajar bahwa di trust itu hanya bisa menerima beban aksial ya di joinnya. Nah, ini itu outputnya kita tahu ada batang tarik dan batang tekan atau tension dan compression ya. Compression member itu batang tekan, tension itu member batang tarik. Ingat, tarik itu positif. Tarik itu artinya positif. Nih tarik nih, kayak gini. Nah itu positif. Tekan itu negatif ya. Coge kayak gitu. Jadi itu negatif. Nah, ada satu lagi. Ya, apa satu lagi bang? Namanya zero. Seperti judul ya, Zero Force Member atau batang yang tidak sama sekali memikul beban. Kenapa Zero Force Member ada di struktur? Apa pentingnya? Kenapa itu disebut bentang dengan gaya 0? Kenapa Zero Force Member dibutuhkan? Nah, kita bisa tahu nih. Kenapa nih Zero Force Member dibutuhkan? Nah, ini ada satu sistem, ada mobil, ada jembatan ya. Nah, kita lihat mobilnya melaju. Anggaplah dia melaju lurus ya, bukan terbang seperti yang tadi. Dia melaju dengan lurus. Nah, jadi ternyata Zero Force Member itu dibutuhkan untuk beban yang bergerak. Jadi contoh nih. Nah, mobil tadi kan lewat jembatan. Nah, di titik kita lihatlah, ini titik A ya, ini B, ini C. Kita ganti warnanya ke warna biru aja. Warna biru. Oke. Nah, ketika mobil ada di titik A, maka contohnya ini misalnya member ini ya, member yang ini nih. Nah, itu 0 kan? Nah, ketika di titik B juga 0. Nah, ketika di titik C, member ini akan bekerja. Begitu, dia akan menarik gaya aksial. Seperti itu, gaya aksial. Jadi dia tidak jadi Zero Force Member lagi, tapi dia membantu sistem. Jadi untuk beban yang bergerak. Nah, nanti kita akan belajar tentang beban yang bergerak. Selama ini kita mempelajari tentang beban yang diam ya, beban yang bisa kita prediksi. Tapi nanti di jembatan kita akan mempelajari tentang beban yang bergerak. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah Zero Force Member itu berguna untuk mencegah buckling ya. Buckling itu apa, Bang Bay? Nah, jadi contoh ada sistem seperti ini. Nah, biasanya suatu baja WF atau baja terserah itu. Nah, ini kayak kita lihat nih, misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, A ke B biasanya itu sistemnya atau baloknya ini, member ini mengalami kegagalan atau disebutnya buckling karena terlalu langsing. Nah, cara untuk mencegahnya itu biasanya pakai stiffener. Bisa juga menggunakan Zero Force Member di sini. Nah, bikin Zero Force Member anggaplah lurus ya. Sorry. Nah, itu bikin Zero Force Member di sini. Jadi dia bukan, kenapa? Sorry. Nah, jadi dia tidak menjadi dia mencegah buckling ya. Kita lihat penjelasannya. Ketika ada member batang yang panjang dan berlangsing, batang tersebut terhadap buckling atau tekuk. Jadi bisa tekuk ya kalau terlalu panjang. Nah, dengan pakai Zero Force Member atau pengaku biasanya itu bisa mencegah itu. Kita lanjut. Nah, kita
harus mengidentifikasi zero force member. Tapi ada cara cepatnya untuk mengidentifikasi zero force member. Ada cara cepatnya. Zero force member ini akan sangat berguna nanti ya. Jadi harus banyak belajar, harus banyak latihan. Nah, sekarang begini, cara untuk kita bisa mengidentifikasi zero force member dengan cepat. Jadi contoh begini, kita harus pakai diagram Cartesius. Ini X dan Y ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di diagram Cartesius kita coba di di titik E ya. Nah, gini. Anggaplah lurus ya. Ini X, ini Y. Nah, di sumbu X kan ada DE ya. Ada FDE. Kalau di sumbu Y ada FCE gitulah ya kita bilang ya. Nah, FDE ada temannya lagi nggak? Maksudnya ada elemen lain nggak di sumbu X selain FDE? Nah, kalau nggak ada elemen lain selain FDE di sumbu X, berarti FDE itu zero force member ya. FDE sama dengan 0. FCE sama dengan 0. Kalau nggak percaya, coba hitung manual deh pakai join method. Pasti 0. Nah, sekarang kita coba yang di D. Yang B dulu lah, yang B. Nah, ingat di apa namanya nih? Di roll itu ada gaya ini ya, gaya vertikal. Nah, kita bikin romantis. Kita pakai merah ya. Jadi, nah di sini kita bikin Cartesius lagi plus gitu kan. Nah, sekarang ini kan ada FAC di sini kan. Di sini ada FBC. Nah, kalau di bawah ini ada, kita anggap ini A, jadi ini ada AY, ada FBD kan. Nah, dua-dua ini ada temannya di sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti FBC, FAC, AY, dan FBD itu ada nilainya. Sehingga pasti bukan zero force member. Nah, gitu caranya. Kita coba lagi yang di sini ya. Pakai warna biru dulu. Kenapa warna biru, Bang? Karena suka warna biru. Saya fans City ya, Manchester City. Tapi ya gini ya. Kita bikin Cartesius di sini kan. Nah, ketika bikin Cartesius, apa yang terjadi? Ada FAD sin alpha. Ada bukan cos ya, cos. Tergantung sih, bisa sin bisa cos, pokoknya gitu lah. Terus FDE sin alpha, ada juga P. Kalau yang arah Y itu cuma ada 3 ya. Ada yang arah Y-nya di titik D itu ada FAD cos alpha dengan FDE cos alpha, dengan terakhir itu ada FDB. Nah, itu. Jadi ini tidak mungkin zero force member karena ada temannya. Oke. Kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini lebih ribet nih. Ini secara kita lihat saja, ini sudah tidak ada di struktur ini, tidak ada sama sekali zero force member. Itu kelihatan ya. Di titik H tidak mungkin karena ada banyak gaya yang bekerja di sana. P. Nah, gini nih. Misalnya kita ini ya tidak pakai P. P-nya hilang. Jadi kalau ada yang kayak begini, supaya lebih gampang, Cartesiusnya dibikin miring ya. Kayak gitu. Jadi X ini Y. Nah, sebenarnya kalau tidak ada gaya P, G dan D bisa dia jadi sumbu zero force member. GD ini bisa kalau nggak ada P, tapi ada P. Nah, kalau ada P ya ada temannya berarti gitu. Jadi sama dengan F yang di sana juga, sama dengan P ya. Jadi gitu. Jadi triknya adalah bikin sumbu Cartesius, terus cari
sumbu kasusnya bisa miring ya, untuk membantu kita tuh sumbu kasusnya bisa miring, bisa lurus gitu-gitu, jadi lebih gampang lah. Nah, ini yang terakhir. Oke, kita mengidentifikasi zero force member. Oke, kita bisa lihat bahwa BJ itu zero force member. BJ itu zero. Kenapa? Karena nggak ada teman jadi Y ya. Tuh. Ya gitu. Sorry, bukan BJ ya. BG itu zero force member. BG ini hilang nih. Terus otomatis HD juga. Ya, coba cek lah. Karena di BG nggak ada teman. HD terus ini juga. PJ ada. K ada sih. JK ada JK. KI ada. ID juga zero force member. Coba latihan sendiri. Kenapa ID dan HD itu zero force member semua? Nah, jadi akhirnya itu seperti ini. Tak. Begini saja sih. Yang bukan zero force member. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga terbantu. Kalau ada pertanyaan, tolong drop saja di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita di pertemuan berikutnya membahas contoh-contoh soal yang lebih banyak ya. Terima kasih untuk zero force member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.